ketika beliau mengijazahkan itu sudah siap bertanggung jawab dunia dan akhiratnya. Jadi kalaulah misalnya satu saat seorang guru adalah karena mengijazahkan maafnya dengan berbagai macam latar tujuan dan di akhir ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, bagi kita yang mencari ilmu jangan risau, karena ini yang bertanggung jawab terbesar adalah daripada adanya tanggung jawab terbesar itu adalah akamnya terhadap seorang guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para sahabat semuanya yang di mana saja berada. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan sahabat semuanya dan kami doakan semoga sahabat semuanya senantiasa sehat dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya dalam program ngasah ini, yaitu ngaji akal sehat dan hati selamat. Sebagaimana biasanya kami akan berbagi tentang pemahaman maupun menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat semuanya. Pertanyaan yang masuk pada kali ini adalah berasal dari Jawa Timur, yaitu sahabat yang bernama Bapak Sugiono. Beliau menanyakan yaitu adalah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Ceng? Alhamdulillah. Pertanyaan beliau ini adalah bagaimana hukumnya belajar atau dalam hal ini menerima ilmu dari media sosial terkhusus YouTube. Baik, kepada sahabat kita yang mulia Bapak Sugiono dari Jawa Timur. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal mab'usi rahmatan lil alamin wa ba'd. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaan ini sebenarnya banyak yang muncul di benak pikiran para sahabat, baik yang langsung ditanyakan secara WA maupun dikirimkan melalui email maupun Facebook, Twitter, dan Instagram. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, yang perlu pertama kita syukuri adalah alhamdulillah media dakwah pada hari ini dengan kemajuannya teknologi informatika dalam hal ini internet, sehingga menjadikan mudah untuk belajar, termasuk belajar sebuah ilmu yang mana selama ini belajar itu kita harus datang dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu guru ke guru yang lain. Tentu belajar pada saat itu sebelum kemajuan teknologi ini kita memerlukan waktu, tenaga, materi, dan terutama dari diperlukan adalah kesungguhan. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ijazah itu adalah sebelum kita masuk kepada makna ini menjawab yang dijawab oleh Bapak Sugi ini. Ijazah ini adalah berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah membolehkan atau memberikan hak secara resmi. Yang dalam bahasa Arabnya ajaza yujizu ijazah. Artinya memberikan hak, memberikan secara resmi terhadap seseorang untuk melaksanakan ilmu tersebut. Nah, karena kemajuan ini sebagaimana seperti yang saya lihat dalam beberapa media sosial atau YouTube, banyak para guru-guru kita yang mengijazahkan ilmunya dengan berbagai macam tentu adalah alasan dan terutama adalah kebijaksanaan. Yang pastinya adalah kalau kita mencari ilmu itu terkhusus dalam bidang ilmu hikmah, karena lebih banyak yang ijazahkan itu adalah ilmu hikmah, sekalipun dalam ilmu yang lainnya, baik dalam ilmu tarekat, hakikat, kemarifatan juga senantiasa diijazahkan. Namun dalam konteks ini kebanyakan kalau kami lihat, mungkin kalau sahabat punya pandangan yang lain, yang diijazahkan ini kebanyakan dalam ilmu hikmah. Apa itu ilmu hikmah? Ilmu hikmah sebagaimana kita ketahui adalah kebanyakannya itu adalah yang umumnya adalah, jadi kita mengamalkan sebuah ilmu, misalkan bagaimana ilmu agar kita mudah dihafal.
Misalkan para guru silakan baca ayat misalkan Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri dalam sekian ratus kali, diijazahkan, suruh berpuasa lagi, lebih bla bla bla. Nah, itu namanya ilmu hikmah. Nah, yang diijazahkan ini kebanyakan adalah ilmu hikmah. Yang terpenting dalam ilmu ini yang menjadi berat itu adalah dari sahibul ijazah. Itu dari seseorang yang memberikan atau dari gurunya. Karena memang tidak semua berlatar belakang bermacam-macam seorang guru mengijazahkan secara online ini. Tapi mungkin kita ambil berhusnuzon aja, mereka punya keputusan, punya kebijaksanaan. Yang beratnya itu adalah di seorang guru. Karena mengijazahkan ilmu ini, tanggung jawabnya bukan sekedar di dunia saja maupun nanti di akhirat. Yang terberat adalah di akhirat. Karena segala ilmu itu harus punya bersambung menyambung sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dalam konteks ini senantiasa ilmu itu harus bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, alhamdulillah saya juga pernah melihat beberapa YouTube, ada beberapa guru yang benar dengan tulus mengajarkan ilmu ini dengan berbagai macam alasan sehingga ini beliau menyiapkan ilmu ini melalui media online. Itu adalah cukup baik. Tentu adalah beliau dalam memperhitungkan pertanggungjawaban nanti di yaumil akhir. Jadi untuk Bapak Sugiono pada intinya adalah mengijazahkan itu adalah pertanggungjawaban bersamanya adalah kepada seorang guru. Yang terpenting harus ada guru yang berani mengambil tanggung jawabnya nanti di yaumil akhir, ketika terakhir tidak ada lagi sebuah kegiatan kecuali hanya amal. Pertanggungjawaban di yaumul la yanfa' malun wala banun, ya, tidak ada lagi manfaat baik harta, kedudukan, jabatan dan sebagainya kecuali orang-orang yang akan mendapat pertanggungjawaban nanti, termasuk adalah ilmu. Yang penting ada pertanggungjawaban di ilmu. Adapun yang kedua adalah dalam ijazah ini terkhusus bagi para sahabat yang menerima adanya seorang thalib menerima ilmu. Ini juga harus menjadi sebuah catatan. Karena saya melihat mungkin ini harus bijaksana kepada para sahabat yang sedang baru meniti dalam sebuah keilmuan, terkhusus sedang mencari ilmu, melaksanakan ilmu-ilmu hikmah ini. Kalau bagi teman-teman yang baru awal, hendaklah sebaiknya dibimbing langsung oleh seorang guru. Karena setiap orang itu memiliki ukurannya, takarannya. Jadi jangan sampai misalkan kita takarannya misalkan bahwa diri kita ini misalkan kita punya penyakit, misalkan kalau kita misalkan makan asin kita langsung gatal. Nah, yang sifatnya sensitif ini, nah begitu juga dalam sebuah ilmu itu harus ada ukurannya. Karena belum tentu sebuah ilmu yang sedang kita terima dari YouTube itu adalah sesuai juga dengan ukuran diri kita yang pada saat ini. Nah, kalau tidak sesuai dengan ukuran, di luar takarannya, bisa jadi terjadi error. Dan memang itu juga saya menemukan beberapa teman yang belajar ilmu mulai online, dan dia tanpa dipikirkan, tanpa mengukur siapa dirinya, terjadi sebuah ketidakpasan dalam dirinya, sehingga mengakibatkan sebuah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dalam kehidupannya. Jadi seorang murid hendaknya langsung berguru kepada guru tersebut. Karena seorang guru akan mengetahui ilmu apakah yang harus diberikan kepada seorang murid. Itu seorang guru akan mengetahui secara pasti. Karena nanti pertanggungjawaban nanti di yaumil akhir. Jadi khusus kepada teman-teman yang sedang baru berjalan, hendaklah langsung datang kepada gurunya. Ataupun secara online, itu juga yang penting guru itu adalah bertanggung jawab, silakan saja melakukannya. Yang penting ada sebuah ijab kabul langsung dengan seorang guru tersebut. Intinya nanti kalau suatu saat ketika kita melaksanakan ilmu tersebut, meriadohkan ilmu tersebut, ada sesuatu hal seorang guru bisa menjelaskan, bahkan bisa menerangkan dengan secara pasti. Atau kalau ada jadi hal yang tidak diinginkan, seorang guru dia bisa menyesalkannya.
Demikian kira-kira untuk Bapak Sugiono. Jadi singkatnya adalah kita harus mencari ilmu, harus berijazah, ijab kabul. Yang kedua, seorang guru sudah pasti ketika beliau mengijazahkan itu sudah siap bertanggung jawab dunia dan akhiratnya. Jadi kalaulah misalnya satu saat seorang guru hanyalah karena mengijazahkan, maaf ya, dengan berbagai macam latar tujuan dan di akhir ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, bagi kita yang mencari ilmu jangan risau, karena nanti yang bertanggung jawab terbesar adalah daripada adanya tanggung jawab terbesarnya itu adalah akan mengat terhadap seorang guru tersebut. Yang ketiga adalah hendaknya kita yang mencari ilmu, hendaknya langsung berijazah, langsung berijab kabul dengan guru tersebut, sehingga kalau hal sedang kita melaksanakan ilmu tersebut itu, seorang guru bisa menerangkan, memahami, bahkan dia bisa menetralkan kalaulah pengetahuan tersebut terjadi sesuatu komplikasi dengan diri kita. Jadi pada hakikatnya silakan mengambil ijazah sesuai dengan hatinya masing-masing. Yang pastinya kami tidak menganjurkan dan juga tidak menyalahkan. Semuanya adalah kembali kepada hati sahabat semuanya. Namun kalau ditanya sahabat kepada saya, apakah Ceng Nur mencari ilmu langsung kepada seorang guru? Iya, kalau saya langsung sebuah pengetahuan itu adalah kepada seorang guru. Adapun tidak, saya sering mengukur sebuah ilmu inilah luas besar, bisa mengukur, dan kami telah punya ukurannya apakah ilmu ini pas dengan diri kami ataupun tidak. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan intinya juga semoga kita bisa berjumpa kembali di hari yang lain, dan kami senantiasa mendoakan semoga sahabat semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.